Halo guys, baru aja jam 8 malam tadi waktu Indonesia Barat DJI melaunch sebuah drone aerial terbarunya mereka, yaitu DJI Inspire 3. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya sedikit detail dari DJI Inspire 3 yang baru aja launching, tapi barangnya kan belum masuk Indonesia ya. Nanti ketika sudah masuk Indonesia, insya Allah saya akan bahas deh ketika barang sudah datang ya. Nah ini dia teman-teman gambarnya, DJI Inspire 3 Master the Unseen. Wah ini keren banget nih tajuknya ya. Dan kemudian ini ada spesifikasinya, yaitu Integrated Aerial Cinematography System ya. Jadi ini bukan seperti enterprise untuk industri mapping dan lain-lain, tapi ini aerial drones ya, aerial untuk foto dan video, tapi lebih tepatnya ke sinematografi. Kenapa? Karena bisa dilihat nih spesifikasinya 8K cuy, 8K video ya. ProRes, RAW atau CDNG. Ini sudah memang untuk bioskop banget ya. Full frame 8K full frame, jadi sensornya full frame, sama kayak kalau kita bawa kameranya Matrix 300 RTK itu yang P1, P1 itu untuk pemetaan sensornya full frame. Nah ini untuk yang sinematografi ini Inspire 3 teman-teman ya. Kemudian ultra wide ya, ada night visionnya, kemudian ada FPV kameranya. Nah FPV kamera ini berguna untuk ya langsung sebagai point of view-nya. Kemudian gimbalnya, kameranya tuh untuk muter-muter sesuai dengan arah angle yang kita inginkan ketika syuting ya. Kemudian dual aircraft frame, configuration tilt boost and 360 derajat pan. Jadi ini bisa diputer ya. Karena kan Inspire dia ngangkat begini kakinya agar kita bisa ngambil gambar 360 view derajat. Sudah pakai transmisi O3 atau Occlusion 3 Pro Video Transmission with Dual Control. Wah mantap nih, keren. Jadi jaraknya bisa ya sampai kalau FCC itu sekitar 10-15 km secara teoritis. Centimeter level RTK ya, Real Time Kinematic. Wah ini ada di drones untuk seri enterprise ya, yang manakala dipakai buat pemetaan, lidar, multispektral, ini ada di Inspire. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat dia agar lebih presisi centimeter level ya. Pergerakan centimeter level itu apa? Ketika, nah kalau kalian main Jimmy Jeep ya, Jimmy Jeep kamera pergerakan belalai itu kan harus presisi pergerakannya ya. Nah ini agar mengurangi resiko crash. Jadi ketika kita sudah bikin waypoint, nah itu akan presisi banget. Tapi tentunya nanti akan dibantu sama ground control teman ya. Nanti kita akan lihat trailernya teman. Kemudian support DJI Transmission Master Wheel 3 Channel Follow Focus. Jadi ya kak, yang dipakai di Ronin tuh ya, seperti ini, seperti kayak ada untuk ngatur fokus enggaknya. Jadi manual ya, manual fokus. Oke, kemudian kita lihat harganya. Ini Indonesia price-nya Rp198.956.000 ketika sudah masuk di Indonesia. Ketika saya posting ini di Instagram, di Cakson, ada yang komen ini seharga expander. Yes, memang seharga mobil cuy. Gila sangar. Ini mah kalau beli ini harga sewanya per day 2.500.000. Keburu keluarin Inspire 4, nggak balik-balik modal cuy. Ya, ini sama di foto ini spesifikasi bawahnya. Yuk kita langsung lihat aja trailernya teman ya. Kita akan bahas trailernya DJI Inspire 3 ini cuy. Bentar, saya akan screen recording dulu. Oke, saya akan putar di resolusi Full HD. For almost a decade, Inspire has been the standard on film sets around the world. Today, we're setting. Gila, low light-nya dapat banget ini ya di Golden Hours ya. Ini jernih banget ya, maklum ya, full frame dia. New standard for aerial cinematography. Introducing Inspire 3, a full-frame 8K cinema drone that was built to master the unseen. Inspire 3's entire appearance is modern. Ini desainnya streamline, jadi aerodinamis banget, lebih gepeng daripada Inspire yang 2. Ini fungsinya lebih untuk efisiensi kecepatan ya, biar dia lebih cepat, dan kemudian biar baterai durasi flight time-nya lebih nambah. Kalau dia jalannya cepat tapi terhalang sama bodinya nggak aerodinamis, itu akan ya bikin baterainya lebih boros lagi cuy. Improve mobility dan control experience. Concise and compact with streamlined integration of every body module. Sensornya ada banyak nih. Improved vision for pilots. Nah, ini remote-nya. Ini remote-nya RC Pro
Plus ya. Ini awal mulanya diciptakan untuk Matrix 30 ya. 1/8 inch sensor night vision FPV kamera, keren. Ini FPV kameranya kalau malam bisa tenang dia low light-nya. FUV-nya, field of view-nya 161 derajat ultra wide. Wah, ini lebar ya. Kemudian transmisi video feed-nya yang tampil di remote itu 1080p 60 frame per second. Ini smooth banget dan jernih nih ya. Nah, ini remote-nya cuy ya. Actros yang terbaru sudah pakai ini. Kemudian Matrix 30 ini sudah pakai remote RC Pro Plus. Ada plusnya, yaitu dia lebih lebar. Keren ini. Lebih lebar sih. Dan dia ada baterai cadangan ya. Kita bisa pakai baterai cadangan ya. Low light-nya. The camera on the Inspire 3 is absolutely phenomenal. The picture quality is exceptional with a very low latency in the video, which allows the pilot to fly very precisely through small areas. Nah, itu gunanya kamera FPV-nya, dia lurus saja, terbang lurus. Nanti pilot sekunderinya, pilot kedua tuh dia ngontrol kamera gimbalnya biar bisa muter atau bisa dikontrol bersamaan. The powerful propulsion system enables Wih, 94 km per jam maksimal horizontal speed ya, speed gini ya. 8 meter per second maksimal naik turun speednya. Oh ya, 8 meter. Wih, lumayan cepat itu akselerasi untuk naiknya. Kemudian untuk turunnya segini, dia 10 meter per detik maksimal dive speednya. Untuk turunnya ya. Untuk ascennya, untuk naik turunnya dia 8 meter per detik. Kenceng banget ini. Wow, bisa dilihat ya. Ya, baterainya pakai 2 ya, tapi bukan yang hot swap seperti Matrix 30, Matrix 300. Ini maksimal flight time-nya 28 menit. Untuk kamera full frame terbang dan sudah ProRes RAW 8K ini termasuk lama cuy. Kalau kita bandingin cuman kamera CMOS sensornya kecil 1/1/3 atau sekitar kayak Phantom ya terlalu boros, tapi ini karena memang kualitasnya gede banget ini termasuk lama ini. Charge to batteries to 90% in 35 menit. Wih, keren. Jadi ngecas dari nggak tahu berapa persen ya, pokoknya sampai 90% ini 35 menit. Lumayan sebentar ini ya. 2 baterai bersamaan ngecasnya 35 menit sampai 90%. Sadis. Oh, ternyata sudah support hot swap cuy. Jadi baterai satunya habis nih. Satu baterainya yang sebelah sininya masih ada, baterai B nya contoh. Dia langsung nggak usah dimatiin total, cuma ganti baterainya doang, seret, langsung pakai baterai yang baru. Nah, nanti terbang lagi, baterai yang B sudah mau habis, dia nggak usah matiin total sistemnya, jadi langsung ganti baterainya, baterai yang B ganti baterai C. Jadi gitu, hot swap baterai seperti itu teman-teman ya. Terbang di indoor. Ada 6 fisheye kamera, ini kamera visionnya ya. Kemudian satu downward sensor bawahnya untuk biar dia stabil. Kemudian ada omnidirectional sensing system. Wah, ini 360 derajat, pantesan dia berani terbang indoor cuy dengan drone sebesar ini. Nah, ini kita bisa setting sensor anti tabraknya, mana yang mau diaktifin, mana yang enggak. Enable or disable direction and set range independently. New navigation display ya. Wah, keren. Pantesan dia berani terbang di celah-celah seperti itu. Nah, dual built-in RTK antennas. RTK itu singkatan dari real time kinematic ya. Support internal orientation, anti-magnetic interference capability. Wah, ini mah sadis sih. Keren. Jadi dia akan lebih presisi cuy, dan dia akan lebih tahan terpaan intervensi magnet daripada yang mungkin drone Phantom atau ya Mavic yang biasa. Jadi kalau ketika terbang dekat mesin, syuting dekat pabrik yang ada mesin yang ada intervensi magnetnya, dia akan
lost control atau intinya akan kacau kompasnya. Tapi ini seharusnya enggak, karena anti magnetic interference capability. Kita mau dekat ke mesin, syuting pabrik atau gimana, dia lebih aman. Seger banget hasil kameranya. Tapi sudah di grading ini mah. Nah, ini dia terintegrasi sama ground station ya, karena memang RTK dia akan lebih sempurna maknyos kok dia pakai ground station. Centimeter level RTK positioning, saat di sini drone aerial dia pakai itu. The Inspire we're flying today has the new RTK that has centimeter accuracy that you could fly past and go through obstacles that were just impossible to do before. This RTK technology also significantly enhances Waypoint Pro functionality and precision. 2 Waypoint Pro options are available on Inspire 3. The first is repeatable routes, which is an enhanced version of traditional Waypoint. Nah, ini ada fitur baru karena dengan adanya terintegrasi sama RTK ya dan lebih presisi. Dia akan mencatat koordinatnya lebih presisi lagi. Dia bisa terbang dengan adanya fitur Waypoint Pro Repeatable Routes. Jadi fungsinya apa? Ini ketika kita pengen ngambil shoot di titik ini dan mengulang lagi. Katakan saya ngambilnya pagi, ngambil time lapse ya. Terus kemudian ya baterai kan habis ya pastinya kan ya. Nanti saya turun lagi sorenya atau malamnya. Tepat di titik ini bisa langsung itu akan wow, nggak akan meleset cuy. Ini bisa dilihat ya, dari terang jadi malam, jadi lebih natural pergerakannya. Nah, ini kita nggak usah gerakin panning yaw-nya ya, nggak usah ya. Jadi ketika kita sudah menentukan rutenya, sudah survei dari awal, tentukan rutenya, kita cuma tinggal maju mundurin doang, nanti dia akan belok sendiri. Mantap memang untuk film sinematografi ini. Sadis. Bisa bikin spherical kayak gitu. Spotlight Pro. Sama kayak Active Track ya. Tapi dia lebih canggih. Wih, sadis. Inspire 3 features a cinema-grade imaging system. The key to this is the brand new Zenmuse X9 8K. Wih, Zenmuse X9. Sekarang udah generasi X9. XK ya, 8K bukan 4K tapi XK 8K. Air gimbal kamera, jadi gimbal kamera udara bukan air water maksudnya. Full frame sensor, Cinecore 3.0 sistem. Full frame cuy, kita kayak bawa Sony Alpha A7 ya. Dia sudah rekamannya sudah bisa 8K 75 frame per second, ProRes RAW ya, mentahan cuy. Ini sudah pasti ada SSD-nya tuh kan, bener kan? Stored on DJI Pro SSD 1 TB. Ini nggak mungkin kita pakai memory card biasa, nggak mungkin. Selain size-nya kurang gede, kemudian buffer baca tulisnya read or write speed-nya itu nggak memungkinkan, jadi memang harus pakai SSD. Rekamannya gede pastinya. Full frame 4K. Nah, kalau dia di resolusi 4K-nya dia bisa FPS-nya unlock 120 frame per second, ProRes RAW-nya ya. Support SNQ mode. Aduh, mah SNQ mode nih berat. Berat banget. Buset, dual native. Ini kamera mirrorless pun ini terbatas yang punya dual native ISO cuy, beneran. Itu apa aja yang ada dual native ya? Sony A7
lupa, pokoknya memang kamera mahal-mahal ya, kamera 50 juta, 40 juta ke atas ya. Ini wajar kalau Inspire 3 ini dijual harganya 198 juta rupiah. Plus 14 top dynamic ring. Aduh men, ini mah HDR banget, Wah, ini HDR mah. Low light very well. Wah, ini low light nih cuy. Ini aurora di kutub utara tuh kelihatan. Color system. Wah. Working with this camera on the color side was very seamless. You can see all the highlight detail in the skies, and also you can see all of the shadow detail in the clothes. And usually DJI-nya bisa dibuat gimbal gimbal darat, Kemana ya tadi ya? was very seamless. You can see all the highlight detail in the skies, and also you can see all of the shadow detail in the clothes. Nih. Dia buat gimbal darat. Saking sadisnya kameranya. And usually we only see that with the very best of the professional cameras out there. Ini command controlnya ini. Nggak ruang editornya nih, post processing. Anjay, ada 4 macam lensa nih. New DL 18 mm, bukaan 2,8 full frame lensa. Wah, ini terang banget ini. DJI DL mount features a new 18 mm f2.8 lens, as well as new telephoto lenses. Buset. Along with the existing full frame prime lenses, comprise a sadis unique ini. cinema lens selection designed with aerial filmmaking in mind. Bisa dongak ke atas ya. New tilt boost mode. Tilt boost masalah sampean. Maksimal 80 derajat ke atas ya. By having the landing gear down, an 80-degree upward gimbal angle becomes available with no Tuh dia obstructions bisa to the nge-shoot gimbal. lift ya sampai ke atas gini ya. A Waduh, major focus sadis. of Inspire 3's development was the seamless integration on high-end film sets. It offers timecode sync support, Timecode and sync. for precision control on set, DJI RC Plus features a 7-inch Bu, 1200. ini remote layarnya dia punya kecerahan 1200 nit. Padahal RC Pro biasa yang non plus layar gede seperti ini itu 1000 nit udah terang banget cuy. Beneran. Wah, ini mah dipakai di bawah terik matahari tetap terang. Ya kan, high brightness screen. Nah, tadi yang saya bilang, jujur nih, saya belum nonton trailernya ya, tapi saya sudah mengira bakal ada baterai cadangan di remote-nya. Karena ketika saya berurusan sama drone enterprise, ya termasuk Agras itu dan ya Matrix itu pasti di in the box-nya tuh ada baterai cadangannya cuy. 6 hours maximal operating time, support hot swapping, gila. It's up to 6 hours of operating time and support for hot swaps. Baterainya 6 jam, baterai remote-nya, dan support langsung tanpa matiin remote-nya dia bisa langsung diganti baterainya. The O3 Pro transmission of Inspire 3 in Nah, ini Ocusion 3 ya. Ocusion 3 ini transmisi sinyal videonya independent link for dual control. effortless collaborations on set. This finally allows the pilot and gimbal operator to independently receive video links Nah, from the drone. nih gimbal operator ya, pakai remote ini, dan pilotnya dia bisa berbeda, ada dual control ya. Jadi kenapa harus dual pilot? Jadi pilot pertama itu kan untuk FPV-nya ya, Inspire-nya. Dia harus melihat mana ada pohon atau enggak, dia harus naik ya. Dan nggak mungkin dia bisa noleh ke belakang, susah banget kalau nggak ada kamera depannya. Jadi tugas operator kedua, gimbal control ini untuk memang untuk bisa mengeksplorasi segala sudut arah ya. With reliable, high quality 1080p 60 Tuh frames kan per maksimal range-nya 15 km nih secara teoritis, tapi nggak tahu juga ini FCC ya. Kalau yang CE ya mungkin 8 km. Itu kalau di desa, kalau di kota mungkin sekitar ya kurang lebih 5-8 kiloan kurang lebih. Up to 1080p 60 frame per second fit in 90 millisecond ultra low latency. Jadi ya bakal kelihatan kayak smooth dan quality banget ini tampilan feed video yang dia ada remote-nya ini. video feeds within a 15 km range. Jauh. And a Jauh. 4K transmission mode with
addition to dual RC Plus operation, Nah, RC Plus ya, remote-nya ya. paired with one RC Plus and one HyBrite remote monitor. The monitor then becomes the Dia sudah ada HDMI DJI portnya Pro untuk ecosystem langsung live streaming. control compatibility with products like 4D hand grips Nah, ini and support master. DJI Master Wheel untuk menentukan fokus yang di lensanya. Nih, pakai ini nih. The DJI 3-channel follow focus can be connected to the RC Plus to facilitate remote focus and iris control on the X9 Air. Sadis. With so many groundbreaking features, the future of intelligent aerial cinematography is just getting started. Yeah, we've been waiting for the Inspire 3 for a long time. It's finally here, and it's as good as you wish it could be. After today and just seeing what it could do, I have, great confidence I can show any of the directors I'm working with new possibilities of new shots that we haven't been able to do before. I feel with this new precision that I can get shots that are supremely accurate. This drone will improve our daily work in ways it's hard to even understand yet. And Drone ini akan mengimprove kerjaan sehari-hari Anda sehingga maybe the most important part, the image quality is unlike anything we've ever seen Keren, on a keren, fully keren. integrated drone. I have a feature coming up, and there's some shots that I'm pretty excited about that I can get with this new i3. We created the Inspire 3 to unlock a universe of potential for any pilot, cinematographer, or filmmaker. Shoot the timeless work of tomorrow and master the unseen. Master the Unseen. Endingnya. Ini 3D rendering ya. DJI Inspire 3 di Master Unseen. Jadi gimana? Drone seharga 198 juta rupiah ketika sudah masuk di Indo. Layak dibeli atau enggak? Pastinya layak buat production house, TVC maker, ya filmmaker, ya terus juga mungkin ada yang duitnya lebih. Ini worth it banget. Kalau kita pakai Mavic 3 sini, dia kan nggak bisa 360 derajat kameranya ya, dan belum full frame. Mavic 3 masih 4/3 atau micro four third, layaknya kamera Panasonic atau Olympus ya. Ini full frame cuy, 168, hampir dua kali lebihnya Mavic 3 Cine yang harganya 70 juta. So gimana, worth it atau enggak? Ya tergantung kalian. Kalau kalian jobnya gede-gede, bikin iklan budgetnya 800 juta lebih, 1 miliar, tentunya worth it banget. Oke, saya akan tunggu, mungkin nanti akan ada barang demo live-nya untuk saya review. Tetap tunggu aja di channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.